Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jejak Ngablu. Pada video ini, tempat wisata yang kita kunjungi adalah situs cagar budaya Gunung Padang. Gunung Padang akan memiliki cerita tersendiri bagi siapapun yang pernah mengunjunginya. Di bagian paling bawah, di bawah tangga Gunung Padang ini, kita bisa melihat sumur tua yang bernama Cikahuripan. Seperti apa videonya tentang Gunung Padang? Saksikan di channel ini. Untuk bisa ke Gunung Padang sampai puncak, kita harus melewati tangga. Di sini ada dua tangga. Tangga yang saya lewati ini adalah tangga kuno yang sudah ada sejak zaman purba, dan ada satu lagi tangga yang lebih landai yang dibuat oleh pengelola dari Gunung Padang. Bagi kami, Gunung Padang ini bukanlah tempat yang asing. Kami sangat sering datang ke sini untuk sekedar hiburan ataupun berkemah. Namun itu dulu sekitar tahun 2000-an, sebelum penelitian besar-besaran. Dan kita tidak pernah tahu seperti apa Gunung Padang sebenarnya. Yang kita tahu saat itu ada Gunung Padang berupa tumpukan batu yang dipenuhi rumput ilalang. Hanya beberapa langkah lagi kita akan sampai pada teras pertama setelah melewati 175 meter tangga ini. Karena sudah terlalu banyak video yang membahas Gunung Padang, entah berapa ribu video yang ada di YouTube ini, maka di sini kita akan membahas sedikit sejarah dari Gunung Padang, bagaimana Gunung Padang ini dibentuk atau dibangun oleh peradaban kuno. Tetap di channel ini untuk menonton sampai selesai agar bisa didiskusikan nantinya di kolom komentar. Inilah Gunung Padang. Kita sudah sampai di teras pertama dari situs Megalitikum Gunung Padang. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas Megalitikum Gunung Padang yang ada di sebelah sana, atau bisa juga nantinya disebut sebagai replika dari Gunung Padang. Sekarang kita berada di situs Megalitikum Gunung Padang yang sebenarnya. Gunung Padang ini terdiri dari 5 teras. Di bawah itu adalah teras pertama dan kedua yang langsung menghadap ke Gunung Gede. Dan ini bagian dari teras ketiga. Di sini ada satu kolom yang ketika kita memasukinya atau melewatinya, kita harus membuka alas kaki. Sebenarnya ini hanyalah tumpukan batu, tetapi kita harus tetap mengikuti aturan yang ada di sini. Mungkin ini juga untuk menjaga kelestarian dari bagian struktur situs Megalitikum Gunung Padang. Di antara batu-batu yang berserakan ini, Sobat Ngablu bisa melihat di sini banyak tiang-tiang. Tiang batu ini Sobat Ngablu bisa melihatnya di segala penjuru, ada di barat, timur, utara, dan selatan. Karena struktur dari situs Megalitikum Gunung Padang ini adalah terasering, jadi kemungkinan tiang batu itu untuk memperkokoh dari bangunan Gunung Padang itu sendiri. Di sini juga ada beberapa batu yang bisa mengeluarkan suara. Karena batu di sini cukup padat dan masif, jadi ketika diberikan getaran, ini akan mengeluarkan suara atau resonansi suara dengan syarat-syarat tertentu. Menurut para peneliti, situs Megalitikum Gunung Padang ini pertama kali dibangun sekitar 25.000 sampai 14.000 tahun sebelum Masehi. Saat itu dunia memasuki zaman es terakhir. Di sini yang sekarang bernama Cianjur, sekelompok manusia mencari tanah kering yang subur dan menemukan bukit alami yang terbentuk dari aktivitas gunung purba, dan mereka memutuskan untuk membangun fondasi bangunan monumental. Dengan pengetahuan mereka saat itu, mereka mulai mengukir, memahat, dan membentuk bukit alami menjadi bangunan struktur buatan manusia, dan akhirnya terciptalah bangunan megah di atas tanah Sundalandia. Bangunan ini menjadi simbol keperkasaan dan keberanian di tengah kerasnya era glasial. Dan bangunan ini tidak hanya menjadi kiblat peradaban mereka, namun digunakan juga sebagai tempat pemujaan dalam kehidupan mereka. Para ilmuwan menyebutnya ini bangunan dasar atau lapisan keempat.
Pada zaman itu gempa bumi sering terjadi dan akhirnya Gunung Padang tahap awal ini runtuh dan mulai ditinggalkan oleh manusia. Pada tahun 7900 sampai 6100 sebelum Masehi, nenek moyang bangsa Indonesia itu kembali ke Gunung Padang dan mereka kembali membangun Gunung Padang yang sudah runtuh itu dengan lapisan inti yang diperluas. Ilmuwan menyebutnya ini lapisan ketiga. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan masyarakat di sekitar Gunung Padang semakin berkembang, sementara Gunung Padang sendiri dijadikan tempat pemujaan kepada roh leluhur yang mereka percayai. Di masa ini Gunung Padang menjadi simbol pertahanan, kekuatan, dan persatuan bagi masyarakat di sekitar Gunung Padang. Di periode ini Gunung Padang bertahan hingga 1000 tahun hingga akhirnya lapuk dimakan usia. Memasuki tahun 6000 sebelum Masehi, masyarakat kuno kembali menyusun Gunung Padang. Para ilmuwan menyebutnya ini dengan lapisan kedua. Menariknya pada proses pembangunan di masa ini, leluhur kita sudah mengenal bahan perekat yang menyerupai semen, dan hal yang mencengangkan dalam komposisi semen purba tersebut terdapat unsur besi. Dengan adanya unsur besi, masyarakat saat itu sudah mampu mengekstrak bahan-bahan alam, dan ini bisa dilakukan oleh teknologi canggih dan peradaban maju. Para peneliti menyatakan bahwa arsitek terakhir yang terlihat dalam bangunan Gunung Padang dilakukan sekitar tahun 2000 sampai 1100 sebelum Masehi. Mereka menambahkan lapisan tanah atas serta membangun teras-teras batu yang sekarang menjadi ciri khas dari punden berudak. Bagian ini adalah yang paling terlihat. Sekarang kita bisa melihat struktur Gunung Padang dengan mata telanjang. Pada periode ini, Gunung Padang tidak hanya dijadikan sebagai tempat pemujaan, tetapi tempat belajar berbagai ragam ilmu, latihan militer, dan juga musyawarah. Cukup sekian video kita kali ini. Bagaimana menurut sobat? Apakah Gunung Padang ini memang benar piramida atau hanya struktur terasering? Silahkan berkomentar dengan santun dan sopan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kami doakan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.